Walaupun kalau kita bicara creme de la creme, maka ada pertandingan sebelumnya yang bisa dianggap final kebagian. Tapi siapapun yang ke final, pertemuan final nanti di Berlin akan menjadi creme de la creme-nya sepak bola. Itulah kemenangan sejati sepak bola. Sebagai pecinta bola, kita menikmati kualitas sepak bola yang luar biasa. Oke, selamat datang di podcast D12, spesial edisi Euro 2024. Euro 2024 sudah mendekati babak akhir, babak puncak, semifinal, 4 tim terbaik, creme de la creme, akhirnya kembali milik negara-negara yang secara tradisional adalah kekuatan sepak bola Eropa. Spanyol, Prancis, Inggris, dan Belanda. Walaupun kalau kita bicara creme de la creme, maka ada pertandingan sebelumnya yang bisa dianggap final kebagian. Spanyol, Italia di penyisihan, juga creme de la creme secara sepak bola. Spanyol tuan rumah Jerman di perempat final, itu juga creme de la creme, final kebagian. Dan kini 4 tim akhirnya tetap menjadi milik kekuatan tradisional sepak bola Eropa. Sebelumnya kita juga dikejutkan atau mendapatkan sebuah warna dari tim-tim kuda hitam. Swiss menonjol dengan organisasi permainannya. Nggak bisa disepelekan lagi. Turki. Tahun 96 saya masih ingat Turki selalu jadi bulan-bulanan. Nggak bisa menang. Tapi sekarang Turki memberikan sebuah kekuatan baru. Sepak bola Eropa. Lalu Austria, jangan lupa. Dengan Ralf Rangnicknya. Buat saya, 3 tim ini adalah kuda hitam di Euro 2024, tapi mereka harus mengakhiri langkahnya. 4 besar semifinal kembali milik jagoan-jagoan Eropa. Satu-satunya negara yang belum pernah jadi juara Eropa di 4 semifinalis ini adalah Inggris. Jadi kalau Inggris juara, maka Inggris adalah juara baru Piala Eropa. Tapi kalau bukan Inggris yang ke final dan Inggris nggak juara, maka juara akan kembali diperebutkan oleh jagoan-jagoan lama. Belanda pernah juara tahun 88. Prancis juga pernah juara tahun 84-2000. Platini, Zidane. Spanyol juga pernah juara. Dia agak lampau, 64, lalu kemudian 2008-2012 back to back. Luis Aragonés dan Vicente del Bosque. Jadi mampukah Luis de la Fuente meneruskan hegemoni Spanyol setelah juara terakhir tahun 2012, artinya 12 tahun lalu. Oke, kita coba review. Buat saya Spanyol menjadi tim dengan penampilan yang sangat menarik. Kekuatan utamanya adalah filosofi sepak bolanya. Bicara kaliber memang nggak bisa lah, atau nggak sama kalibernya dengan tahun 2012 misalnya. Generasi Xavi, Iniesta, Busquets, Fabregas, David Silva, David Villa, Fernando Torres, nggak sama. Kalibernya nggak sama. Tapi yang sama adalah filosofi akan permainan. Luis de la Fuente mampu memaksimalkan para pemain generasi baru ini. Setelah Luis Enrique gagal di Qatar 2022, Luis de la Fuente bisa membangun kekuatan baru Spanyol. Generasi baru Spanyol. Jadi ini juga kehebatan Federasi Sepak Bola Spanyol. Alih-alih mencari pelatih dengan nama besar, high profile, dia lebih percaya pada Luis de la Fuente yang mungkin kurikulum vitae di klub profesionalnya terbatas, tetapi dia lama menangani timnas Spanyol junior. Jadi Luis de la Fuente sangat mengenal pemain-pemain generasi ini. Dia memasukkan Nico Williams. Dia juga berani memainkan Lamine Yamal, pemain yang masih sangat belia. Pedri juga menjadi seorang artis atau pemain nomor 10, walaupun di final pasti di semifinal pasti nggak main. Artinya apa?
Euro 2024 selesai buat Pedri karena cedera yang dia alami di quarter final saat dilanggar oleh Toni Kroos gitu loh. Toni Kroos sudah minta maaf sebagai bukti atau nilai luhur dari sepak bola, respect. Pedri sudah pasti selesai karena cedera yang dialaminya, tapi Dani Olmo sudah siap mengisi posisinya. Dani Olmo yang main di Leipzig saya pikir bisa menjadi kekuatan yang tidak kalah dahsyatnya, tajamnya buat Spanyol. Poinnya adalah, buat saya adalah, Spanyol tim yang percaya pada filosofi permainan yang mereka bangun. Sekarang generasi berbeda, tapi struktur timnya memang tetap kuat. Unai Simon, ada Aymeric Laporte, ada Rodri. Rodri ini menjadi key player menurut saya. Batu penjurunya Spanyol adalah Rodri. Lalu kemudian di depan Alvaro Morata. Di mana kelebihan Spanyol? Bagaimana Spanyol tim yang memainkan high pressing di atas secara efektif. Kalau mau lihat statistik overall di Euro 2024 ini, tim yang punya kemampuan high press di atas secara efektif itu adalah Portugal nomor 1, Austria nomor 2, dan Spanyol nomor 3. Secara statistik soal high pressing di atas. Dan Spanyol sangat efektif, sangat baik dalam regain possession. Atau kembali mengambil bola, merebut bola untuk memainkan possession. Jadi secara taktikal Spanyol bisa memainkan sepak bola yang menurut saya di Euro 2024 ini menjadi vitamin. Menjadi vitamin sepak bola yang membuat kenikmatan sepak bola kita ini naik level gitu loh. Luar biasa bagaimana mereka bermain. Nico Williams di sayap kiri sangat kuat dalam 1 lawan 1-nya, 1v1 situation, sangat kuat. Dan Nico Williams. Dia kombinasinya dengan Cucurella itu sangat luar biasa di kiri. Lalu di kanan, Dani Carvajal dengan Lamine Yamal. Itu juga memainkan kombinasi yang sangat kuat. Di semifinal, Spanyol juga kehilangan Carvajal. Jadi ada Carvajal yang nggak bisa main, lalu ada Pedri yang nggak bisa main. Pedri mungkin akan diisi Dani Olmo, tapi sayap kanan saya pikir akan menjadi perhitungan baru untuk Luis de la Fuente. Siapa yang akan dia mainkan? Apakah Cucurella dipindahkan ke kanan lalu di kiri akan dimainkan Grimaldo misalnya, Alex Grimaldo? Jadi kita nantikan formasi yang berubah terutama di sektor pertahanan dari Spanyol di semifinal. Prancis tetap menakutkan. Meski Mbappe belum bersinar, belum sehebat Qatar 2022, tapi Mbappe tetap seorang Mbappe yang saya pikir sedang ada di puncak sepak bola dunia. Tapi kalau Mbappe nggak bersinar, lalu Griezmann juga belum sehebat sebelum-sebelumnya, Griezmann biasanya menjadi aktor utama, pemain kunci bagi Didier Deschamps, tapi di Euro 2024 ini, dua-duanya, Griezmann maupun Mbappe belum pada top performance yang biasanya. Kalau mereka nggak sampai pada top performance yang tidak biasanya, tidak pada standar puncak penampilan mereka, maka peluang akan lebih besar kepada Spanyol, gitu loh. Penjaga gawang belum sekarismatik Hugo Lloris, mainan, tapi saya pikir lini belakang mereka kuat. Dayot Upamecano, William Saliba, Jules Koundé, Theo Hernandez itu kuat, itu sangat solid. Tapi kunci dari permainan Prancis kenapa masih bertahan hingga semifinal meski belum mengesankan, tidak mengesankan Spanyol secara permainan adalah N'Golo Kante. Lagi-lagi masih pada sosok N'Golo Kante. Jadi kalau Spanyol bisa atasi N'Golo Kante di sektor lapangan tengah, peluang Spanyol akan jadi besar. Beralih kita ke semifinal berikutnya, Inggris. Materi siapa yang meragukan Inggris? Harry Kane, Phil Foden, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Declan Rice gitu loh. Lalu di belakang juga ada Kyle Walker, ada Kieran Trippier gitu loh. Siapa yang nggak ragu pada kemampuannya? Tetapi saya lihat secara taktikal Inggris kurang mengesankan. Inggris menang lebih karena kualitas pemain-pemainnya. Saya lihat Phil Foden juga nggak secemerlang main di City. Jude Bellingham dalam sorotan, Harry Kane ya bermain pada levelnya saja.
Jadi kalau kita lihat bagaimana Belanda bermain, bagaimana Belanda sepanjang turnamen ini, Euro 2024, menurut saya Belanda lebih punya peluang. Meski Belanda kali ini bukan Belanda yang dominan, tapi Belanda yang kuat pada counter attacking. Memphis Depay, Cody Gakpo adalah pemain-pemain yang bagus dalam situasi counter attacking. Jadi ini bukan Belanda Johan Cruyff, bukan Belanda total football, tapi Belanda yang efektif. Belanda yang lebih tajam kalau counter attacking. Jadi bagaimana Belanda kansnya menghadapi Inggris, saya kok cenderung melihat Belanda. Jadi kalau prediksi saya nanti yang akan ke final, prediksi saya, dugaan saya adalah ulangan final Piala Dunia 2010. Spanyol lawan Belanda. Itu prediksi saya. Karena melihat kecenderungan permainan yang terjadi sampai semifinal ini. Tapi siapapun yang ke final, pertemuan final nanti di Berlin akan menjadi creme de la creme-nya sepak bola. Itulah kemenangan sejati sepak bola. Sebagai pecinta bola, kita menikmati kualitas sepak bola yang luar biasa. Kualitas sepak bola yang mengajarkan bagaimana Spanyol pada filosofinya, Prancis pada pragmatismenya Didier Deschamps, pada taktikalnya Didier Deschamps, Inggris yang walaupun Gareth Southgate tidak seglamor, tidak sehebat pelatih-pelatih lainnya, tetapi beruntung punya pemain yang kualitas, yang masih punya keberuntungan hingga saat ini, yang punya 3 pemain muda sedang top-topnya dunia, Phil Foden, Jude Bellingham, dan Bukayo Saka, itu akan jadi kunci buat Inggris. Sementara Belanda saat ini sejauh ini menjadi tim yang paling efektif. Jadi itulah prediksi saya, kita nikmati keindahan sepak bola yang akan terjadi di partai puncak Euro 2024. Creme de la creme-nya sepak bola. Ciao.